Tamparan keras buat orang tua yang bentar-bentar jenguk anak yang udah kuliah, antar jemput anak, ngaturnya berlebihan. Dari Rinat Kasali, kalau mau anak hebat, orang tua juga harus berubah. Saya sebenarnya sangat tertarik pada cerita dosen Unair yang sayang saya tak tahu namanya. Di beberapa WhatsApp saya baca rekaman momen yang dia catat saat menerima seorang siswa SLB yang mencari alamat dari Jogja. Anak SLB itu ditugaskan gurunya mencari alamat di Surabaya. Itulah penentuan kelulusannya. Dosen tadi merekam momen itu yang menyebabkan kebahagiaan si siswa. Sewaktu didalami, Pak dosen mencatat anak itu tak boleh diantar, tak boleh pakai taksi atau becak, harus cari sendiri walau boleh bertanya. Ya, seorang diri. Saya pikir di situ ada 3 orang hebat. Pertama adalah gurunya yang punya ide dan berani ambil risiko. Bayangkan ini siswa SLB dan kalau dia hilang, habislah karir bapak atau guru itu. Apalagi kalau dia anak pejabat atau orang berduit. Kata orang Jakarta, bisa mampus. Saya sendiri yang menugaskan mahasiswa 1 orang 1 negara pernah mengalami hal tersebut. Kedua, orang tua yang rela melepas anaknya belajar dari alam. Ya, belajar itu berarti menghadapi realitas, bertemu dengan aneka kesulitan, mengambil keputusan dan berhitung soal hidup, bukan matematika imajiner. Belajar itu bukan cuma memindahkan isi buku ke kertas, melainkan menguji kebenaran dan menghadapi aneka ketidakpastian. Orang tua yang berani melepas anak-anaknya dan tidak mengganggu proses alam mengajak anak-anaknya bermain adalah orang tua yang hebat. Mempercayai kehebatan anak merupakan awal kehebatan itu sendiri. Ketiga, tentu saja si anak yang bergairah mengeksploitasi dan membaca alam. Anak-anak yang hebat adalah anak-anak yang berani keluar dari cangkangnya, keluar dari rahim, dari selimut rasa nyaman, tidak lagi dibedong, digendong atau dituntun, berjalan di atas kaki dan memakai otaknya sendiri. Otak orang tua. Tetapi yang terjadi selanjutnya adalah sebuah tragedi. Semakin kaya dan semakin berkuasa, orang tua semakin menguasai anak-anaknya. Pasangan diatur dan dipilih orang tua, jurusan dan mata kuliah, bahkan siapa dosennya. Lalu juga di mana bekerja. Ia sungguh sebuah kelas menengah yang sudah kelewatan. Bahkan begitu bekerja, kita menemukan sosok-sosok yang maaf agak bodoh. Katanya lulusan universitas terkenal, IPK tinggi, tetapi sama sekali tidak bisa mengambil keputusan. Dan di antara teman-temannya, mereka dikenal sebagai sosok yang tidak asyik, sulit linkage atau mingle dengan yang lain. Setelah tinggal di mes, teman-temannya baru tahu ternyata beberapa hari sekali maminya menelepon dan menangis-nangis karena merasa kehilangan nasihat mami banyak sekali, dan si anak terlihat takut. Disuruh nego soal gaji, dia pun nego, padahal kerja baru seminggu dan belum menurunkan prestasi apa-apa. Begitu disuruh mami pulang, pulanglah dia tanpa izin dari kantor. Anak saya sendiri sejak SMP sudah dididik mandiri, maka saat di SMA dia sudah tidak sulit mengambil keputusan. Bahkan saat kuliah di negeri seberang, dengan cepat dia bisa memilih tempat tinggalnya, sedangkan anak seorang pengusaha butuh 2 bulan. Waktu saya tanya mengapa, dia jelaskan bahwa setiap kali anaknya dapat rumah, ibunya menganulir. Saya bayangkan betapa rumitnya pesta pernikahan anak-anak yang orang tuanya seperti itu. Tanpa disadari, mereka membuat otak anak-anaknya kosong, terbelenggu, tak terlatih. Semua itu adalah otak orang tua, bukan otak anaknya. Namun ketika kolom tentang dagelan orang tua saya tulis beberapa hari lalu itu beredar luas lewat media sosial, saya punya kesempatan untuk membaca. Mayoritas
pembaca tertampar ketika dikatakan bahwa anak-anaknya hebat, tetapi lelah telah merusak dengan memberikan pengawalan super ekstra. Namun saya juga menemui orang tua yang bebal yang mengancam saya harus diperiksa KPAI karena mereka menganggap anaknya yang sudah mahasiswa masih di bawah umur. Bahkan ketika saya dikatakan jangan latih anak-anak dijemput KBRI, mereka protes dengan dalih KBRI itu dibiayai negara. Untuk melindungi anak-anak mereka, ada juga yang sangat takut anaknya kesasar, jadi korban perdagangan manusia, diperkosa, dan seterusnya. Terus terang, mereka itulah yang seharusnya berubah. Lebih takut berlebihan bisa membuat anak-anak lumpuh atau bermental penumpang. Anak-anak itu merasa akan selalu pintar kalau sekolah juara kelas, padahal pintar di sekolah tidak berarti pintar dalam hidup. Kalau memang lokasi kunjungannya berbahaya, tentu bisa dipelajari. Anak-anak kita, khususnya mahasiswa, bahkan kelas 2-3 SMA, bisa diajak membaca lingkungan. Orang tua bisa memberikan advice, bukan mengambil keputusan, tetapi harus saya katakan melatih anak-anak berpikir dan mengambil keputusan sedari muda amatlah penting, sepenting membangun pertahanan dan keamanan negara. Kita butuh penerus yang cerdas dalam menghadapi kesulitan dan ketidakpastian. Sebab itulah situasi yang dihadapi anak kita kelak pada abad ke-21 ini. Saya juga dapat pesan dari guru besar perempuan UI yang disegani dan dari Bupati Trenggalek. Dari guru besar UI, saya mendapat cerita bagaimana pada usia SMP dia sudah ditugaskan ayahnya menyusul sendiri ke Padang. Di sana ayahnya yang tentara mendapat tugas baru, dia pun harus mencari sekolah sendiri dan mendaftar sendiri. Lalu ketika setahun tinggal di sana, ayahnya ditugaskan panglima untuk tugas belajar ke Amerika Serikat. Tinggallah si anak harus merajut hidup dengan bekal seadanya di kota yang belum dia kenal. Tetapi hasilnya dia menjadi pemikir yang dikenal kaya dengan empati, bukan tipe manusia yang berwacana. Sementara itu dari Bupati Trenggalek Emil Dardak, saya mendapat Prof bahwa apa yang dididik orang tua pada anak masa kecilnya amat bermanfaat untuk mengantarnya ke tugas hari ini. Ayahnya Hermanto Dardak, mantan wakil presiden PU, sering mengajak Emil ke luar negeri kalau ada undangan seminar. Sesampai di kota itu, Emil ditugaskan jalan-jalan sendiri mengenal kota. Emil menulis melalui WA ke saya beruntung punya orang tua yang kuat jantung dan beri kesempatan untuk membangun masa depan yang saya mampu jalani meski berisiko. Anda tahu, bupati muda ini meraih gelar doktor dari Jepang pada usia 22 tahun. Perjalanan hari ini membentuk anak-anak kita pada hari esoknya. Saya harap orang tua kelas menengah siap berubah. Janganlah khawatir berlebihan, berikanlah kepercayaan dan tantangan agar mereka sukses seperti Anda. Sebab rumput sekalipun kalau tak tembus matahari akan berubah menjadi tanah yang gundul. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.